Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Petik 2. Kamu keluarga. Seng Jiahui telah bersembunyi dengan tenang dengan keluarga Seng. Baikian, hantu gunung ajaib sudah tua. Sekarang mereka sedang menunggu Chen Ping mengirim pesan, dan kemudian meluncurkan serangan. Selama keluarga Anda kacau, Chen Ping memiliki kesempatan untuk menyelamatkan keluarga Seng di keluarga Anda. Tetapi setelah menunggu sehari, Chen Ping dan Seng Tiantai mengirim pesan. Longbo, apakah kamu mengatakan bahwa paman kedua akan mengkhianati Tuan Chen? Seng Jiahui sangat khawatir tentang Chen Ping. Lagi pula, Seng Tiantai ingin bergabung dengan Demon League. Jika orang ini benar-benar menjual Chen Ping, maka Chen Ping berbahaya. Seharusnya tidak, dia dibawa oleh Tuan Chen, bukankah dia ingin mati? Faktanya, Longbo tidak memiliki spektrum di dalam hatinya, dan dia tidak bisa melihat Seng Tiantai ini. Dan Ji Yun di samping, dan Bai Qian sedikit cemas saat ini. Sudah sehari, tidak ada gerakan, ini agak abnormal. Tuan Chen baik-baik saja. Meskipun tidak ada gerakan selama sehari, keluarga kamu tidak memiliki nafas pertempuran. Bahkan jika keluarga Anda memecahkan identitas Tuan Chen tidak bisa menangkapnya. Petik 2. Hantu Moisan sangat khawatir ketika mereka melihat Ji Yun, jadi mereka membujuk. Kalau begitu tunggu, jika tidak ada berita besok pagi, lalu terburu-buru. Bai Qianman berkata khawatir. Pada saat ini, Bai Qian tidak lagi menjadi target Chen Ping. Dengan kombinasi Chen Ping, Bai Qian dikhususkan untuk perasaan dan fisik dan mental. Ini tidak lagi seperti awal, hanya untuk mengintegrasikan garis keturunan. Tapi Chen Ping sendiri tidak tahu, Bai Qian baru saja menggerakkan perasaannya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Formasi retak Chen Ping juga perlahan-lahan menghilang. Bahkan, hanya saja Chen Ping sedang memecahkan metode ini. Setelah 1 hari dan 1 malam, metode pembentukan akhirnya rusak. Pada saat formasi itu rusak, seluruh keluarga Anda dibungkus oleh suasana misterius. Segera setelah air di kolam suci, air juga mulai mendidih, dan lepuh muncul. Warnanya juga menjadi jernih dari hijau gelap, tetapi kolam suci yang jernih tidak dapat melihat ada di bawah air, tampaknya memiliki sesuatu untuk menghalangi pemandangan. Urusan. Ini dia. Ketika Ye Liancheng muncul di kolam suci dan melihat perubahan di kolam suci, dia hampir melompat kegirangan. Semua orang di keluarga Ye juga merasakan sesuatu yang aneh dan bergegas keluar ruangan satu demi satu. Ye Liancheng melihat ke arah kolam suci, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hahaha, rusak, formasinya rusak. Ye Liancheng tertawa, melompat dan menghilang seketika. Tuan Ye, formasinya telah rusak. Seng Tiantai melangkah maju dan berkata pada Ye Liancheng. Oke, seperti yang diharapkan dari keluarga Seng, keluarga paling mahir di seluruh wilayah selatan. Formasinya rusak dalam waktu sesingkat itu, sungguh tidak terduga. Ye Liancheng memuji Seng Tiantai. Tuan Ye, formasinya telah rusak. Apakah menurut Anda dapat membiarkan kakak laki-laki dan keponakan tertua saya kembali ke keluarga Seng? Seng Tiantai bertanya dengan tidak sabar. Selama Seng Busi dan Seng Jiayue kembali ke keluarga Seng, dia sendiri akan dianggap aman. Jika tidak, akan selalu ada racun di tubuhnya, yang dapat menyebabkan serangan kapan saja, dan Seng Tiantai akan selalu merasa bingung. Jangan khawatir, Tuan kedua Seng. Sudah kubilang selama formasinya rusak, mereka tidak hanya akan dibiarkan kembali, tapi mereka juga akan diberikan hadiah yang murah hati kepada keluarga Sengmu. Ye Liancheng menasihati Seng Tiantai untuk tidak cemas, dan kemudian berkata kepada tetua keluarga Ye, Tetua, pergi dan undang Tuan Muda, cepatlah. Tetua Agung itu mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Tetua Agung membawa seseorang,
tetapi orang tersebut terbungkus dalam tas hitam, sehingga penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Fenger, formasi kolam suci telah rusak. Kamu bisa berendam di kolam suci sesukamu. Jika saatnya tiba, darahmu akan terbentuk kembali, dan kamu tidak lagi harus hidup dalam kegelapan. Ye Liancheng berkata dengan penuh semangat. Ayah, aku pasti akan bertahan. Jika aku berhasil dalam pelatihan, aku akan menjadikan keluarga Ye kita sebagai keluarga paling kuat di seluruh wilayah selatan. Oh, kolam suci yang berjatuhan perlahan menjadi tenang, dan segera tas hitam itu mengapung di atas air, dan tubuh Ye Feng menghilang. Tubuh Ye Feng sedikit gemetar dan dia berkata dengan penuh semangat. Terlihat dia sudah lama menunggu hari ini. Oke, ayah percaya padamu, cepat pergi. Ye Liancheng mengangguk dan berkata, saya melihat Ye Feng mengenakan tas hitam dan melompat langsung ke kolam suci. Melihat adegan ini, Ye Liancheng tersenyum. Penatua Agung menjaga kolam suci. Tidak seorang pun diizinkan memasuki kolam suci sebelum Tuan Muda keluar dari air. Jika tidak, dia akan ditembak tanpa ampun. Ye Liancheng memerintahkan kepada sesepuh agung. Ya, tetua agung itu mengangguk. Tuan Ye, lihat kami. Seng Tiantai melihat Ye Liancheng telah selesai menangani masalah ini, jadi dia berencana bertanya kepada Seng Busi tentang kepergiannya. Tuan kedua Seng, ayo kita bicara di aula. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ye Liancheng memimpin Seng Tiantai dan Chen Ping menuju aula. Seng Busi juga mengikuti di belakang, tidak ada yang mengendalikannya. Tetapi Seng Busi tidak berniat melarikan diri karena dia tahu tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari keluarga Ye. Setelah tiba di aula, Seng Tiantai tidak sabar untuk berkata, Tuan Ye, menurut Anda apakah saya dapat mengambil kembali kakak laki-laki dan keponakan tertua saya sekarang? Ye Liancheng tidak mengatakan apa-apa, tapi seseorang dengan cepat mengantar Seng Jiayue ke atas. Ketika Seng Jiayue melihat Seng Busi, dia langsung bertanya dengan prihatin, Ayah, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saat Seng Busi melihat Seng Jiayue, matanya penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, dia adalah putranya, dan Seng Busi tidak ingin melihat Seng Jiayue menderita. Pada saat ini, Seng Jiayue melihat Seng Tiantai dan Chen Ping, yang telah berubah menjadi tetua kedua, dan langsung mengutuk dengan amarah di matanya, Seng Tiantai, kamu pengkhianat keluarga Seng, nenek moyang keluarga Seng tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Seng Tiantai tidak marah, dan bahkan tidak melihat ke arah Seng Jiayue. Tuan kedua Seng, apakah kamu tidak marah sama sekali ketika kamu dihina seperti ini? Ye Liancheng memandang Seng Tiantai sambil bercanda dan bertanya. Jangan marah, mereka semua anak-anak. Sebagai orang yang lebih tua, jangan marah pada mereka. Tuan Ye, saya akan membawanya kembali. Ketika dia sampai di keluarga Seng, saya akan memberinya pendidikan yang baik. Seng Tiantai memiliki senyuman di wajahnya, dan dia memang tidak marah atas omelan Seng Jiayue. Tuan kedua Seng, fondasimu di keluarga Seng belum stabil. Jika kamu mengembalikan kakak laki-laki tertua dan keponakanmu, mereka pasti tidak akan mendengarkanmu. Bukankah keluarga Seng akan berada dalam kekacauan lagi? Ye Liancheng bertanya. Ketika Seng Tiantai mendengar ini, dia memiliki firasat buruk di hatinya, jadi dia berkata, Tuan Ye, seluruh keluarga Seng sekarang berada di bawah kendali saya. Mereka tidak dapat membuat keributan. Tuan kedua Seng, menurutku sebaiknya aku menjaga kakak laki-laki tertua dan keponakanmu untuk sementara waktu, dan kemudian membiarkan mereka kembali ketika kamu sudah stabil di keluarga Seng. Kata Ye Liancheng. Seng Tiantai tertegun, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Ye, Anda berjanji kepada saya bahwa setelah melanggar formasi, Anda akan mengizinkan saya mengambil kembali kakak laki-laki dan keponakan tertua saya. Tapi aku tidak ingin membiarkan mereka pergi sekarang, lalu kenapa? Saya menyarankan Anda untuk kembali ke keluarga Seng sesegera mungkin dan mengabdi pada aliansi penyegel iblis.
Jangan khawatir tentang kakak laki-laki tertua dan keponakan Anda. Tanda tanya petik 2. Seng Tiantai marah dan menunggu Ye Liancheng berkata, Ye Liancheng, apa maksudmu? Apakah kamu menambah penghinaan pada luka? Ye Liancheng sebenarnya curang. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin keluarga Seng Anda melayani aliansi penyegel iblis dengan baik. Manfaat Anda akan sangat diperlukan ketika saatnya tiba. Tetapi jika kamu berani mengkhianati aliansi penyegel iblis, maka keluarga Sengmu mungkin tidak perlu ada lagi. Wajah Ye Liancheng menjadi dingin dan dia benar-benar berbalik melawannya. Ye Liancheng berbalik melawannya begitu cepat sehingga bahkan Seng Tiantai pun sedikit terkejut. Alasan mengapa Ye Liancheng terus meminta keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis hanya untuk membiarkan keluarga Seng membantu menghancurkan formasi kolam suci. Sekarang formasinya rusak, keluarga Seng tidak ada gunanya menggunakannya. Jadi Ye Liancheng tidak perlu lagi berpura-pura. Sejauh menyangkut kekuatan keluarga Seng, tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan keluarga Ye. Terlebih lagi, sekarang keluarga Seng telah bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan menyerahkan rahasia sihir. Ye Liancheng tidak takut mereka akan menyesalinya. Seng Tiantai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya penuh rasa tidak percaya dan dia berkata, Ye Liancheng, jangan terlalu memaksa orang. Keluarga Seng kami bisa sangat menyesalinya dan tidak bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Apakah kamu berani? Ye Liancheng tersenyum dingin, saya memiliki rahasia ajaib keluarga Seng Anda di tangan saya, dan saya bahkan tahu lokasi perlindungan keluarga Seng. Jika Anda berani menarik kembali kata-kata Anda, tidak akan ada Seng keluarga besok. Pulang, saya harap Anda tidak impulsif, kembalilah dan kelola keluarga Seng dengan baik dan layani aliansi penyegel iblis. Saat saya membutuhkan Anda, jangan kecewakan saya. Seng Tiantai mengertakkan gigi dan menatap Ye Liancheng, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika terjadi perkelahian, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Ye Liancheng. Jadi begitu, Seng Tiantai menghela nafas tanpa daya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Dia takut jika kebuntuan berlanjut, Ye Liancheng tiba-tiba akan menahan mereka, yang akan menimbulkan masalah. Chen Ping segera keluar dari belakang Seng Tiantai, tetapi ketika dia keluar, dia mengikuti Seng Busiong. Lakukan kontak mata. Setelah keluar dari rumah Ye, Seng Tiantai berteriak keras, "Ah!" Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan memimpin keluarga Seng menuju kemakmuran, dia akan berakhir dengan penghinaan seperti itu. Berkembang. Sekarang dia akhirnya tahu betapa bodohnya dia, dan masih ingin mengandalkan kekuatan aliansi penyegel iblis untuk menjadikan keluarga Seng. Sebelum Anda tidak memiliki kekuatan, menurut Anda apakah mungkin mengandalkan bahu orang lain untuk mendaki lebih tinggi? Keluarga Ye hanya memanfaatkanmu. Sekarang setelah mereka selesai memanfaatkanmu, mereka bisa memakanmu kapan saja. Chen Ping memandang Seng Tiantai yang marah dan berkata dengan tenang. Seng Tiantai tampak malu dan tidak berkata apa-apa. Tepat ketika Chen Ping dan Seng Tiantai keluar dari Ye Cheng, mereka melihat Seng Jiahui memimpin orang-orang, bersiap untuk bergegas ke Ye Cheng. Artinya, tapi tatapan Chen Ping pada Seng Busi ketika dia pergi adalah sesuatu yang dia harap bisa dimengerti oleh Seng Busi. Sudah lama sekali dan saya belum melihatnya keluar, jadi saya cemas. Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Kami berencana untuk segera menyelamatkan orang. Seng Jiahui melihat Chen Ping keluar, jadi dia berkata dengan gembira. Chen Ping, apa kabar? Pernahkah kamu melihat Master Seng? Baiqian melangkah maju dan bertanya. Saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, apakah ayahku baik-baik saja? Di mana adikku? Ketika Seng Jiahui mendengar ini, dia bertanya dengan cemas. Semuanya baik-baik saja, tapi Ye Liancheng tidak berniat melepaskan Master Seng. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menyerang dengan paksa, kata Chen Ping tanpa daya.
Jika Seng Busi dan Seng Jiayue bisa dikeluarkan dari keluarga Ye terlebih dahulu, tidak akan ada masalah. Jika mereka menyerang dengan paksa sekarang, sementara Seng Busi dan putranya masih di tangan lawan, mereka pasti akan tertahan. Keluarga Seng sendiri lemah, bahkan jika Chen Ping dan yang lainnya ditambahkan, mereka tidak sepenuhnya yakin. Jika pihak lain mengancam Seng Busi, itu akan sangat merepotkan. Tuan Chen, tolong bicara. Kami di keluarga Seng siap bertarung sampai mati. Jika kita tidak bisa menyelamatkan kepala keluarga, tidak ada gunanya kita keluarga Seng hidup. Kami tidak takut mati, kami akan bertarung dengan keluarga Ye. Longbo berkata dengan tatapan mematikan. Berjuang, bertarung. Semua orang di keluarga Seng mengangkat tangan mereka. Meskipun mereka tidak sekuat keluarga Ye, tidak ada seorang pun dari keluarga Ye yang mundur.